Kita bertunggu pada guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad Syahab. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekaligus doa penutup oleh Habib Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada guru-guru kita, khususnya kepada Kiai Haji Saldian Musa, semoga diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Habib Abdullah Al-Jufri, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Guru kita yang menyampaikan tausiah kepada kita Ustaz Arjun Raif, semoga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Fatir serta kepada para kiai, para ustadz Haji Asmawi, para kesepuhan, guru-guru kita, semoga diberi panjang umur, kesehatan, keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini ketika banyak orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersama-sama berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi Allah perintahkan kita untuk ingat kepada Allah, berzikir yang tidak ada batasnya, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita berzikir menyebut nama Allah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada istilahnya kebanyakan zikir, nggak ada. Semakin banyak zikiran semakin baik, nggak ada istilahnya kebanyakan zikir. Kalau kebanyakan duit masih ada orang kebanyakan tapi nggak ada orang sekarang yang ngaku kebanyakan duit pasti merasa kurang. Padahal orang semakin banyak berzikir itu semakin baik, semakin dekat dengan Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa laisa yatahassar ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah penduduk surga merasa menyesal kecuali karena satu. Jadi orang udah masuk ke dalam surga, ini orang soleh, solehah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, selamat daripada api neraka, masuk ke dalam surga. Nikmatnya luar biasa surga, tapi penduduk surga masih merasa menyesal karena satu.
Apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penduduk sorga menyesal karena apa? Karena pernah saat-saat yang dilaluinya di waktu di dunia dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang soleh, orang bertakwa kepada Allah pernah di dunia istilahnya 1 detik saja lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun masuk ke dalam surga menyesal. Coba kalau seandainya saya waktu itu tidak lupa kepada Allah, saya ingat kepada Allah, saya berzikir, pasti derajat saya di dalam surga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, apalagi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di saat banyak orang yang lupa kepada Allah, orang berzikir ingat kepada Allah, ini fadilahnya, pahalanya lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rafillah firraha ya'rifka fi syiddah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah kepada Allah di masa senangmu, maka Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Ingatlah kepada Allah di masa senangmu, Allah akan ingat kepadamu di masa susahmu. Sekarang kan banyak orang kebalik, di masa senang lupa kepada Allah Subhanahu. Ketika susah baru ingat kepada Allah. Ini bagaimana diingat oleh Allah? Orang yang di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di masa senang lupa kepada Allah, di masa sakit baru ngaji Al-Quran, ketika bangkrut baru dikiran sholawatan, ketika mendapatkan musibah baru tahajud, minta kepada Allah sampai nangis-nangis. Padahal sebelumnya di masa senangnya lupa kepada Allah. Ya, dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang di masa senangnya lupa kepada Allah, di masa susahnya dilupakan oleh Allah Subhanahu. Makanya alhamdulillah pada malam ini kita ingat kepada Allah. Semoga kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, satu hadis atau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak berpanjang lebar, tadi udah dihabisin sama Ustadz Arjun ya semuanya ya. Ya, jadi sedikit saya saja yang ingin saya sampaikan ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, yaitu Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah sepupu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya, ada yang bertanya kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, hari apa yang paling afdal dan bulan apa yang paling afdal serta amalan apa yang paling afdal? Lalu Ibn Abbas menjawab sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hari yang paling afdal itu adalah hari Jumat, bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan, amalan yang paling afdal adalah apa? Amalan yang paling afdal, amalan yang paling baik apa? Tadi baru disampaikan oleh guru kita Ustadz Arjun ya. Amalan yang paling baik adalah sholat pada waktunya ya. Ini adalah jawaban Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Secara umumnya memang demikian, tapi sebenarnya ini adalah secara khusus. Hari yang paling afdal hari Jumat, bulan yang paling afdal bulan Ramadan, amalan yang paling afdal adalah sholat pada
waktunya. Lalu tidak lama setelah beberapa hari meninggal Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu sampai kabar kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu. Ya, beliau Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sahabat, sepupu dan juga menantunya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga adalah sahabat yang paling alim, sahabat yang paling berilmu. Mengapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha." Nabi Muhammad bersabda, "Aku adalah gudangnya ilmu." Jadi gudangnya ilmu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ali adalah pintunya. Ketika sampai kabar kepada Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, "Aku mendengar Ibn Abbas ketika ditanya amalan apa, hari apa yang paling afdal, hari Jumat, bulan apa yang paling afdal, bulan Ramadan, amalan apa yang paling afdal, sholat pada waktunya, itu adalah jawaban yang benar," kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Tapi jawabanku lain. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki jawaban bukan itu. Hari yang paling afdal bukan hari Jumat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bulan yang paling afdal bukan bulan Ramadan, dan amalan yang paling afdal bukan sholat pada waktunya. Ini adalah jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ya, karena beliau memiliki jawaban secara umum. Ya, beliau menjawab bahwa amalan yang paling afdal itu bukan sholat pada waktunya, tapi amalan yang paling afdal adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun amalan itu, kalau seandainya orang sholat pada waktunya tapi nggak ikhlas, sombong, ria, ya, maka percuma, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang paling afdal adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu, apapun itu amalannya. Makanya kita sholat pada waktunya harus ikhlas, kita sedekah harus ikhlas, kita puasa harus ikhlas. Agar apa? Agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yagillul amalul makbul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianggap sedikit amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu. Orang banyak amalannya tapi tidak diterima oleh Allah, ya percuma, ngapain? Tapi amalan walaupun sedikit tapi diterima oleh Allah, itu tidak dianggap sedikit, itu banyak. Karena apa? Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu amalan yang sangat mulia, yang sangat istimewa adalah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, amalan salawat itu memiliki keistimewaan yang tidak ada pada amalan-amalan yang lain. Apa itu? Amalan salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau amalan yang lain, orang ria, sombong, gak ikhlas, gak diterima oleh Allah. Tapi kalau salawat, walaupun ria, walaupun sombong, walaupun ikhlas, salawat tetap diterima oleh Allah. Mengapa? Karena Allah memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, Allah tidak memandang kepada rupamu, Allah tidak memandang kepada tubuhmu, tapi yang Allah pandang adalah hati. Ya, maknanya apa? Ketika orang beramal, kalau nggak beramal, apa yang mau dilihat?
Ada orang nggak beramal, yang penting hatinya. Mau dapat apa dari Allah nggak ada amalannya. Jadi maknanya adalah ketika orang beramal dilihat hatinya oleh Allah, hatinya ikhlas, hatinya baik, hatinya bersih, amalannya diterima oleh Allah. Hatinya kotor, niatnya tidak baik, tidak ikhlas, amalannya ditolak oleh Allah. Kecuali ketika kita bersalawat, Allah tidak melihat ke hati kita, tapi yang Allah lihat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang banyak salawatan pasti hidupnya diberkahi oleh Allah. Orang banyak salawatan hidupnya nggak ada susahnya, pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan, diamalkan. Kalau bisa salawatan sehari nggak kurang dari 300 kali. Sehari nggak kurang dari 300. Kuat nggak kira-kira? Ya paling berapa menit sih? 100 kali salawat 5 menit. 100 kali salawat 5 menit. 210 ya 315. Bisa dicicil, pagi 100, siang 100, malam 100. Kita ngelihat HP aja, nonton aja jam-jaman kuat. Masa salawatan nggak kuat? Orang yang salawatan sehari 300 kali, di hari itu nggak akan kena musibah. Keluarganya, anak-anaknya, hartanya di hari itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang sehari salawat minimalnya adalah 300 kali. Yang penting adalah istiqomah ya, istiqomah mulai hari ini, yaitu tahun 2022 ya, kita istiqomah salawat minimal 300 kali sehari. Mau lebih silahkan, yang penting istiqomah, maka hidup kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang pertama, jawaban Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amalan yang paling afdal adalah amalan yang diterima oleh Allah. Bulan yang paling afdal bukan bulan Ramadan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau menjawab, bulan yang paling afdal adalah bulan yang di dalamnya engkau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang di dalamnya engkau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan nggak taubat, melakukan kemaksiatan, ya percuma, nggak dapat berkah, bukan bulan yang dirahmati oleh Allah. Tapi di bulan apapun orang bertaubat kembali kepada Allah, bulan itu adalah bulan yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang, mulai 2022 kita bertaubat kepada Allah, kita tinggalkan kemaksiatan. Sebab orang celaka dunia maupun akhirat itu hanya karena sebab satu, yaitu karena sebab dosa. Orang yang bertaubat kepada Allah, semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Tadi dijelaskan oleh guru kita, sebesar apapun dosa kita, lebih besar ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang yang marak banyak dosa berzina, naudzubillah min dzalik. Dosa zina itu adalah dosa yang sangat dimurka oleh Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la faqra ma'adh-dhuha wa la ghina ma'az-zina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, enggak akan kekurangan orang yang istiqomah sholat duha. Enggak akan kekurangan orang yang istiqomah sholat duha. Jadi istiqomah sholat duha nggak akan kekurangan, dijamin pasti akan selalu dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ghina ma'azina, dan nggak akan cukup orang yang berbuat dosa zina. Orang berbuat dosa zina nggak akan senang hidupnya, nggak akan cukup hidupnya, pasti akan sengsara, celaka dunia dan akhirat. Ini yang ngejamin siapa? Yang ngejamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi nggak ada istilahnya orang suka berbuat dosa zina hidupnya senang, nggak ada, pasti sengsara.
Makanya kita bertaubat kepada Allah dari semua dosa-dosa agar dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Nabi Muhammad bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang gak punya dosa. Gak ada istilahnya bagi Allah terbekas di hati. Misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita, udah tergores di hati, nggak bisa dihilangkan, ya. Tidak ada itu istilahnya bagi Allah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti orang yang nggak punya semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghalangi hajat-hajat kita tidak dikabulkan oleh Allah, sengsara, celaka dunia dan akhirat, hanya karena sebab satu, yaitu karena sebab dosa. Makanya mulai hari ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, yang terakhir, hari apa yang paling afdal? Ya, Ibn Abbas menjawab adalah hari Jumat. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bukan hari Jumat hari yang paling afdal. Hari yang paling afdal adalah ketika orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ketika orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Dalam hadis itu adalah hari yang paling afdal, hari yang paling mulia, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Makanya kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, kita kuatkan iman kita, kita tingkatkan iman kita, sering-sering zikiran, sering-sering salawatan. Mengapa? Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yamut ala ma 'asha alaihi. Nabi Muhammad bersabda, orang meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Orang kebiasaan hidupnya zikiran, insya Allah meninggalnya dalam keadaan zikiran. Orang biasa salawatan, insya Allah meninggalnya dalam keadaan salawatan. Orang biasa, ya, nongkrong, ya insya Allah meninggalnya dalam keadaan nongkrong. Naudzubillah min. Ya, biasa nonton, ya insya Allah meninggalnya dalam keadaan nonton. Naudzubillah min. Jadi dalam hadis orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Ada orang mau meninggal, udah sakaratul maut, udah sekarat, disuruh nyebut mengucapkan la ilaha illallah, gak bisa, malah apa? Malah nyanyi. Orang mau mati malahnya nyanyi, walaupun nyanyinya nggak karuan, ya. Mengapa? Karena kebiasaan hidupnya sukanya nyanyi, nggak bisa akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Makanya biasakan dalam hidup kita sering-sering hadir majlis zikir, majlis salawat, ya. Insya Allah kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kita dihilangkan dari segala musibah, penyakit, ya. Kita diberi kebaikan di dunia maupun di hari akhirat, dan tahun ini maupun tahun kedepannya semoga kehidupan kita dijadikan oleh Allah menjadi kehidupan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur pada Habib Hasan bin Ahmad Syahab atas berdoa hasannya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita bermanfaat bagi kita di kehidupan kita. Dan acara terakhir yaitu adalah doa. Insya Allah doa akan dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل لنا فتوح على ربين بحكمتك وصر على رحمتك وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلية الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم استر لأمة سيدنا محمد اللهم انصر لأمة سيدنا محمد اللهم ادفع لأمة سيدنا محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من الشام مائدة تكون لنا إذا لأولين وآخرين وآتى منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah acara kita malam ini sudah selesai semuanya. Dan saya mewakili panitia mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini, dan terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali di Bojong Berselawat yang ke-9. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حلاوة بمحمد جميع الفاتح من الله يا حلاوة بمحمد زهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد